Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan dengan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja dengan kartu yang saya pegang ini. Bagaimana? Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan diri kamu suatu keuntungan, atau memang akan memberikan suatu ketidakkeberuntungan terhadap diri kamu? Begitu juga di luar dari kondisi energi yang kamu miliki. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung terhadap pemikiran kamu dan tergantung terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Kartu pertama, muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kartu yang saya pegang ini guys, ketika diri saya menarik dari lambang zodiak Cancer, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, saya melihat ada sesuatu hal yang membuat diri kamu untuk mengambil satu pilihan, di mana tindakan yang kamu ambil di dalam satu pilihan tersebut, apakah berupa hal yang bersifat putih atau memang hal yang bersifat hitam. Kenapa saya mengatakan suatu hal yang bersifat putih ataupun hal yang bersifat hitam? Kemungkinan ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap perasaan dan terhadap hubungan yang kamu jalankan secara LDR ataupun secara twin flame ataupun secara rumah tangga, saya melihat situasi yang sedang kamu rasakan di masa lalu berupa situasi pertengkaran, berupa situasi perdebatan, berupa situasi perselisihan, di mana hari demi hari, waktu demi waktu, kamu hanya dihadapkan dengan hal tersebut. Hal tersebutlah yang membuat di dalam pemikiran kamu, mau tidak mau, saya harus bisa mengambil satu pilihan. Karena ketika diri saya ingin bertahan, perasaan saya terus-menerus disakitin. Ketika diri saya ingin pergi, saya seakan-akan tidak bisa
meninggalkan diri dia karena memang diri dia ada hal yang membuat sesuatu terhadap diri kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini, saya melihat ada suatu bentuk keadilan atau memang ada suatu bentuk rasa hukuman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap satu energi di mana energi tersebut sedang menerima suatu hukuman atau sedang menerima suatu keadilan. Kalau saya menggeser kata keadilan itu terhadap diri kamu, kemungkinan diri kamu di masa lalu ingin mendapatkan suatu keadilan dari situasi yang kamu terima. Di sisi lain, kemunculan kartu The Chariot ini ada hal positif terhadap diri kamu. Di mana hal positif itu ketika diri kamu menentukan satu pilihan di dalam situasi yang ketidaknyamanan tersebut, akan ada muncul suatu perubahan yang akan kamu terima. Di mana perubahan tersebut bisa saja berupa kekuatan atau memang berupa kebahagiaan terhadap pihak lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bisa saja pihak lain sedang menunggu kehadiran kamu, akan tetapi situasinya diri kamu masih ada kaitan terhadap seseorang yang berdampingan kepada diri kamu. Makanya saya mengatakan berulang kali, ada satu pilihan yang harus bisa kamu ambil. Inilah situasi yang sedang kamu rasakan di kehidupan masa lalu. Bagaimana kartu di bawahnya? Wow. Muncul kartu Justice yang berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Di mana kemunculan kartu Justice ini, saya melihat ada seseorang yang sangat susah untuk mengambil satu keputusan. Ibaratnya seseorang tersebut dalam kategori sangat labil. Ingin bertindak dan ingin lari, tetapi dia tidak mampu dan dia tidak bisa. Ketika dia ingin lari dan ingin pergi, justru pasangannya tidak membiarkan diri dia pergi dan membiarkan diri dia merasakan suatu tekanan. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu Justice terhadap kartu The Chariot, yang saya katakan tadi, kamu harus bisa mengambil satu keputusan karena memang diri kamu sudah menerima kepahitan di masa lalu, di mana berupa pertengkaran, perselisihan, dan perdebatan. Saya melihat diri kamu itu belum bisa mengambil untuk satu pilihan karena diri kamu sangat labil. Saya tidak tahu kelabilan yang kamu rasakan. Apakah diri kamu terlalu cinta terhadap diri dia sehingga diri kamu tidak mau pergi terhadap dia, atau memang ada sesuatu momen yang membuat diri kamu tidak bisa melupakan dia. Cancer dan Libra, udara dan air. Dari sisi unsur sangat berbeda, tetapi diri kamu mencoba untuk bertahan, mencoba untuk menahan rasa kesakitan kamu, tetapi diri kamu belum sanggup untuk menerimanya. Perasaan dan batin kamu sebenarnya berbicara, tolong saya. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya?
muncul kartu The Eight of Swords. Seseorang yang diikat, di mana ketika diri dia diikat, dia merasa sakit, dia merasa pedih, dan dia merasa tertekan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Chariot di bagian pertama, kemungkinan dari rasa pertengkaran, dari rasa perselisihan, ataupun dari rasa perdebatan yang pernah kamu jalankan di masa lalu ataupun untuk saat ini, yang kamu pikirkan adalah kartu The Eight of Swords. Tertekan, sakit, dan ingin pisah. Kamu harus bisa mengambil satu pilihan, atau pilihan itu bisa saja hitam dan putih. Kalau kamu masih labil di dalam satu pilihan tersebut, inilah yang kamu rasakan kartu The Eight of Swords. Selalu merasa terikat, selalu merasa tertekan. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping Eight of? Muncul kartu berunsurkan api, berlambangkan zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Sudah 9 zodiak di dalam 3 kartu ini, guys. Udara, air, dan api. Kemunculan kartu berunsurkan api ini yang berlambangkan 3 zodiak yang saya katakan tadi, seakan-akan menyuruh diri kamu jangan labil di dalam satu keputusan. Atau sebaliknya, ketika diri saya memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja pasangan kamu merasa tertekan ketika berdampingan terhadap diri kamu, di mana ketika dia ingin keluar dari situasi tersebut, dia tidak mampu karena diri kamu terlalu dominan untuk mengatur dia. Kalau saya memutarbalikkan kembali, bisa saja pasangan kamu atau orang yang berada di sekeliling kamu lebih dominan untuk mengatur kamu agar diri kamu merasa terikat, di mana ikatan tersebut membuat batin, perasaan, maupun pemikiran kamu sangat kacau dan merasa buntu. Kartu berunsurkan api ini menunjukkan supaya diri kamu untuk mengambil satu pilihan. Ketika diri kamu mengambil satu pilihan, akan muncul satu semangat baru, akan muncul satu energi yang diperbaharui. Kalau saya menarik dari sisi negatifnya dan masih mengangkat kartu Justice, kemungkinan akan ada satu energi yang menerima suatu karma, di mana karma tersebut berbicara mengenai pertengkaran dan membuat diri dia merasa buntu. Saya tidak tahu jatuh terhadap diri kamu kah, atau memang jatuh terhadap manusia yang berada di circle kamu, atau memang jatuh terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu The Eight of Swords, bagaimana kartu di samping berunsurkan api? Wow, pertikaian. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, saya melihat untuk saat ini diri kamu sedang dihadapkan suatu pertikaian, di mana pertikaian tersebut membuat pemikiran kamu buntu. Pertikaian ini bisa saja secara fisik, pertikaian ini bisa saja berbicara dari sisi keuangan kamu, pertikaian ini bisa saja berbicara dari sesuatu
yang ingin kamu jual atau memang yang ingin kamu pertahankan. Pertikaian ini bisa saja dari sisi pekerjaan kamu, pertikaian ini bisa saja dari usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Semuanya yang sedang kamu pikirkan masih dalam situasi pertikaian. Di mana pertikaian ini agar diri kamu itu mengambil satu pilihan untuk bergerak maju dan tidak mempertahankan situasi yang membuat diri kamu tidak nyaman. Apabila diri kamu tidak bisa menentukan satu pilihan, kartu inilah yang paling depan saya berikan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, bagaimana bagian ketiganya? Wow. Untuk kedepannya, saya melihat kemungkinan akan ada tangan seseorang memegang suatu tongkat, di mana tongkat tersebut membuat diri dia menerima situasi di dalam perubahan. Bisa saja diri kamu, bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu, bisa saja manusia yang berada di dalam circle kamu. Karena tongkat yang dipegang oleh tangan seseorang ini, terlalu banyak yang ingin dia bicarakan terhadap segala aspek yang sudah pernah dia rasakan. Mulai dari rasa kesakitan, dia ingin disembuhkan. Dari rasa yang rusak, dia ingin diperbaiki. Dari rasa kehancuran, dia ingin menerima suatu kebahagiaan. Tongkat inilah yang saya gambarkan situasi yang akan menerima suatu perubahan. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu The Three of Pentacles, di mana kemunculan kartu The Three of Pentacles ini berbicara dari sisi materi dan keuangan. Berarti dengan kata lain, kalau saya mengkaitkan antara kartu The Three of Pentacles dengan seseorang yang memegang tongkat, untuk kedepannya akan ada suatu perubahan, di mana perubahan itu berupa materi. Ini akan kamu rasakan untuk kedepannya guys. Kartu terakhir, di mana perubahan materi yang kamu rasakan, kemunculan kartu Leo ini berbicara terhadap kedua kartu yang saya pegang ini. Ada suatu kekuatan yang akan melindungi kamu, ada suatu kekuatan yang akan membuat diri kamu semakin semangat untuk kedepannya. Kekuatan inilah yang akan berbicara terhadap keuangan kamu, di mana keuangan tersebut akan menerima suatu perubahan. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya cukup mengambil dua kartu ini. Dari dua kartu ini saya menarik satu kesimpulan dari berbagai kartu yang ada di depan saya ini. Dua kesimpulan. Pertama, seseorang akan menerima suatu karma dari suatu pertikaian, di mana pertikaian tersebut ataupun pertengkaran tersebut berdasarkan dari kebodohannya. Arti kedua, apabila diri kamu tidak bisa mengambil satu keputusan dan kamu masih labil, kamu akan berada di dalam posisi kartu The Chariot. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.